pelayan yang bertugas, buat teman-teman pelayan yang bertugas, Kakak persilahkan. Silahkan Mawai buat pimpin kita dalam doa pembuka. Thank you, Pastor. Shalom semuanya. Ada sukacita, teman-teman? Aku yakin pasti semuanya bersukacita, apalagi hari ini hari Minggu, ya kan? Dan kita malam hari ini ditemani sama seorang pendeta yang luar biasa, yang udah senior banget, dan kita menerima berkat-berkat dari hambanya, ya. Yuk, so kita tenangin hati kita lepasin semua beban pikiran, masalah. Ya, sekarang jangan datang sama Tuhan nangis-nangis karena masalah, tapi datang sama Tuhan karena pengen membangun hubungan yang lebih intim, yang lebih dekat. Ya, apapun masalah kita di luar sana, apapun persoalan kita di pundak kita yang kita rasa, kok Tuhan nggak jawab ya doaku, kok lama banget ya dijawabnya. Gak usah khawatir, Tuhan lebih tahu, Dia Alfa dan Omega, Dia tahu masa lalu kita, bahkan ketika kita di dalam di janin ibu kita, Dia tahu semuanya, Dia udah merencanakan yang terbaik. So, yuk hari ini kita kasih hati kita kasih waktu kita. Ada banyak anak muda di sana yang butuh untuk mendengarkan setiap ibadah, tapi mereka nggak bisa. Saatnya kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Kalau kita mau jadi surat Kristus yang terbuka, otomatis kita tuh harus diisi dulu. Sama kita harus ngerti dulu Kristus siapa, gimana caranya kita melayani, bagaimana kita mengerti tentang firman Tuhan. So, yuk siapkan hati dengan benar-benar. Kita sebelum memulai ibadah, kita tundukkan kepala, kita berdoa sama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih karena menemani kami setiap hari. Dan bersama dengan Tuhan kami melalui setiap proses demi proses. Dan mengubah karakter kami, mengubah kami menjadi pribadi yang sama dengan Kristus. Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan memang sulit, tapi kami semua mau Tuhan. Itu menjadi alasan kenapa malam hari ini kami mau datang kepadamu. Terima kasih buat kesempatan, buat kasih karunia Tuhan, izinkan setiap kami boleh mendengarkan berkat Tuhan. Bahkan kami boleh memberikan hati kami, waktu kami, pikiran kami, perasaan kami, jiwa kami buat Tuhan malam hari ini. Tuhan, isi setiap kekosongan yang ada di dalam diri kami, karena kami tahu damai sejahtera yang daripada Tuhan, hanya itu yang kami butuhkan. Bapak, Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang memegang ibadah malam hari ini, Tuhan, Mike yang akan, Miko yang akan membantu kami, Tuhan, untuk boleh merasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Biar setiap kami yang menyanyikan dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan rendah hati, boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapak. Dan izinkan Tuhan setiap kami yang menaikkan pujian itu merasakan bahwa Engkau Allah yang benar-benar dahsyat. Kami nggak mau Tuhan ketika kami datang, kami selesai ibadah, kami sama aja. Kami mau berubah, kami mau merasakan sesuatu yang berbeda. Kami mau mendapatkan jawaban kami mau mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati juga nanti Tuhan Yesus, Pastor Ona yang akan menyampaikan sharing firman-Mu. Firman yang luar biasa Tuhan. Kami mau dengar-dengaran apa kata Bapa, karena itu penuhi hati kami dengan kerendahan hati dan kekosong Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh menerima berkat-Mu itu lewat firman-Mu dengan kerendahan hati kami. Berkati Daniel Tuhan yang bertugas di multimedia, Engkau yang campur tangan setiap sinyal-sinyal yang buruk kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Konsentrasi penuh kami berikan kepada Tuhan, hati kami berikan kepada Tuhan, biar kiranya Tuhan yang menyelesaikan ibadah ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, tuntun kami beracara ya Roh Kudus sebebas-bebasnya, Engkau yang lakukan ibadah ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau puji-pujian dan menyembah Tuhan. Yuk kita kasih hati kita yang terbaik buat Tuhan. Silahkan Miko. Ya, puji nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Buat teman-teman bagi Sateku, kita bisa menyembah dari tempat kita masing-masing. Kita mau sama-sama masuk dalam penyembahan kita sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
masuk hadirat, pimpin kami Tuhan. Haleluya. Saat berhadap padamu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati sama-sama kita katakan lagi. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu menuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati anugerah-Mu.
Kami bersyukur akan Awalah yang baik Bapa, amat baik Tuhan. Makasih Tuhan, menyembah, memujimu, Kau indah Bapa. Hadiratmu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadiratmu memenuhi kami Bapa. Memenuhi kami Bapa. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, penuhi kami, penuhiku, Roh Kudus diam dalam baitmu, menikmati kasih. Lagi katakan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, Kudus diam dalam baitmu, menikmati kasih. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih. Menikmati kasih. Penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah, ya kerajaan-Mu
Sekali lagi kita katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tasamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Yesus, kita katakan kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam Tuhan, bersemayam di tasamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lebih lembut katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tasamu, ya Allah mulia. Datanglah Tuhan, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tasamu, ya Allah mulia. Oh, datanglah Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Jangan kepada hamba-Nya. Silakan Ibu Pendeta Onata Hapari. Ya, baik teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong sekali lagi Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Di dalam seluruh pemahaman kami berani untuk memutuskan hidup taat tiap-tiap hari kepada Tuhan. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara, saya akan berbagi tentang persoalan iman yang benar. Nah, Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama ataupun kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, itu selalu menitik beratkan tentang persoalan ini dalam beragam kisah yang Alkitab tulis. Nah, karena keterbatasan waktu, tentu saja kita nggak akan kupas semuanya. Tapi mari saya ajak teman-teman semua untuk buka bersama dengan saya dalam kitab Ibrani pasal 11, ayat yang sudah semua orang Kristen pasti tahu ini ayat. Tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya ajarkan kepada kita. Ibrani pasal 11, mari saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani 11 ayat 1. Atau ayat 1 saja will be great. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 1. Alkitab bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dari ayat 1 saja kita itu menemukan kebenaran ini, bahwa 1, iman itu dasar. 2, iman itu bukti. Karena kita bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. 1, 2, iman itu juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti waktu saudara dan saya disebut sebagai orang-orang yang memiliki iman, sebenarnya saudara dan saya adalah orang-orang yang paling berbahagia. Mengapa kita layak menyebut diri kita sebagai orang-orang yang paling berbahagia? Sebab ternyata ini yang Alkitab berupaya menjelaskannya kepada kita. Ternyata saudara dan saya adalah orang-orang yang punya dasar untuk hidup. Dan yang kedua, kita ini adalah orang-orang yang telah memegang bukti dalam kehidupan kita untuk apapun yang kita belum lihat. Begitu. Nah, mari sekarang kita lihat dulu pengertian dari kata iman. Kata iman yang tertulis di situ, bahasa Yunani menggunakan kata pistis. Nah, apakah pistis atau iman? Pistis atau iman adalah begini, keyakinan yang muncul karena telah berhasil dipersuasi. Dipersuasi itu kan apa itu? Diyakinkan gitu. Jadi ini yang Alkitab bilang, iman itu definisinya atau terminologinya adalah sebuah keyakinan yang muncul di dalam kita karena kita ini telah berhasil dipersuasi. Berarti untuk bisa memiliki keyakinan, Alkitab bilang orang harus memberi diri mereka dipersuasi atau diyakinkan terlebih dahulu. Sebab tanpa ada persuasi atau tindakan mempersuasi kita, tidak mungkin akan muncul keyakinan di dalam kita. Itu jelas pengertian yang pertama. Nanti saya jelaskan lanjutannya. Tapi mari kita lihat dulu terminologi yang kedua dari kata iman atau pistis. Iman atau pistis adalah keyakinan karena adanya jaminan kepastian. Bayangkan ya, keyakinan itu muncul karena saudara dan saya berani memberi diri kita dipersuasi atau diyakinkan, dipengaruhi gitu. 1, 2, apakah iman? Iman itu sebenarnya adalah sebuah keyakinan karena adanya jaminan kepastian. Sudah? Pengertian yang kedua. Lalu pengertian yang ketiga dari kata iman atau kata pistis dalam bahasa Yunaninya, Alkitab bilang gini, kesetiaan untuk percaya. Berarti begini, orang disebut beriman ketika mereka memutuskan untuk setia percaya. Kalau hari ini percaya, besok enggak, lusa percaya, 2 hari lagi enggak. Berarti saudara dan saya belum teruji sebagai orang-orang yang hidup di dalam iman.
Sebab arti dari kata iman sendiri adalah kesetiaan untuk percaya. Nah, coba saudara perhatikan. Iman atau pistis menitik beratkan realita begini. Yakin, percaya, setia, karena dua hal. Kita memberi diri kita dipersuasi, dua, kita ini memiliki jaminan kepastian. Itu jelas? Oke. Sekarang coba lihat dulu di Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Nah, tadi kan saya bilang, iman adalah sebuah bentuk keyakinan yang muncul di dalam kita karena kita ini memberi diri kita dipersuasi. Pertanyaannya adalah gini, apakah yang mempersuasi kita? Apakah yang mempengaruhi kita, meyakinkan kita? Nah, lihat sama-sama dengan saya, Roma pasal 10 ayat 16 ya, saya baca. Lalu saya lanjut ke ayat 17. Roma pasal 10 ayat 16, lalu lanjut ke ayat 17. Alkitab bilang begini, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, nah garis bawahi kalimat berikutnya, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Sudah? Baru di ayat 17 Alkitab bilang, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Coba saudara perhatikan ya, apa yang bisa mempersuasi kita supaya muncul keyakinan di dalam kita, which is tadi kata Pistis bilang itu iman. Ayat 16 bilang ini, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Sudah? Percaya muncul karena berita. Sudah? Lalu di ayat 17, ini yang Alkitab bilang, berita yang dimaksud adalah firman Tuhan. Jadi sekarang kalau ditanya begini, bagaimana mungkin supaya saudara dan saya dapat ditemukan sebagai orang-orang yang hidup dalam iman? Sederhana Alkitab bilang, saudara dan saya harus ada pada posisi memiliki keyakinan karena kita ini memberi diri kita dipersuasi oleh firman Tuhan. Sebab cuman firman Tuhan yang berhasil mempersuasi kita lah yang akan membuat saudara dan saya memiliki keyakinan, memiliki keberanian untuk setia mempercayai apa saja yang Tuhan perkatakan kepada kita. Sebab kalau bukan firman Tuhan yang mempersuasi kita, maka landasan kita tidak akan cukup solid untuk bisa menopang kita pada waktu badai datang. Perkataan orang penting, tetapi perkataan manusia atau orang itu tidak inti. Perkataan yang paling inti yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, yang terhadapnya saudara dan saya harus berani memberi diri kita dipersuasi adalah firman Tuhan. Ingat, perkataan orang lain penting, tetapi perkataan firman Tuhan itu inti. Inti pasti penting, penting belum tentu inti. Cukup paham ya? Nah, ini yang Alkitab bilang, kepercayaan hanya lahir karena orang dengar berita. Kalau orang tidak terbiasa mendengar pemberitaan, which is ayat 17 bilang, berita dari firman Tuhan, maka adalah wajar ketika mereka tidak hidup di dalam iman. Sekarang mari kita lihat penjelasan dari ayat 17. Iman, pistis, apa tadi? Keyakinan yang muncul karena kita memberi diri kita dipersuasi, jelas oleh firman Tuhan. 2. Keyakinan yang muncul karena kita memiliki jaminan kepastian. 3. Pistis adalah kesetiaan untuk percaya. Nah, bagaimana supaya iman itu timbul dalam kita? Alkitab bilang waktu saudara dan saya mendengar firman Kristus. Ayat 17 kata pendengaran di situ, itu bahasa Yunani menggunakan kata akoe atau juga menggunakan kata akou, itu bisa. Sama aja, akoe atau akou. Pengertian dari kata pendengaran atau akoe itu artinya adalah ini, kemampuan untuk mendengar. Tidak tuli, tidak tutup telinga. Jadi Alkitab lagi bilang, waktu firman Tuhan itu diajarkan kepada saudara dan saya, harusnya kita tidak memposisikan diri sebagai orang tuli yang menutup telinga.
yang nggak mau tahu apapun tentang firman Tuhan yang sedang diberitakan buat kita. Serupa-rupanya kalau orang menjadi tuli, orang memutuskan untuk menutup telinga mereka, orang memutuskan untuk tuli aja, males dengar firman Tuhan. Percayalah, iman nggak mungkin muncul. Itu jelas ini. Nah, kata pendengaran atau akoe, pengertian yang berikutnya adalah begini. Ini menarik, pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua tuh artinya adalah begini. Memperhatikan, menimbang apa yang dikatakan, untuk kemudian memahami. Ulang ya. Pertama, memperhatikan, menimbang tahapannya, kemudian memahami. Jadi ini yang Alkitab ajar. Semua orang ketika mendengar firman Tuhan, harusnya mereka ada pada posisi jangan tuli, jangan tutup telinga. Perhatikan apa yang firman ajar, kemudian timbang dalam olah berpikir, supaya pada akhirnya saudara dan saya memahami apa yang sedang diajarkan kepada kita. Sebab bagian ini penting. Kalau saudara dan saya tidak paham tentang apa yang firman Tuhan sedang berupaya ajar untuk kita, maka tidak akan pernah mungkin muncul iman di dalam kita. Jadi, ayat 17 itu Alkitab lagi bilang begini. Tuhan berbicara pakai firman untuk kita. Apa yang harus kita buat supaya iman itu timbul? Iman, ingat, iman itu timbulnya dari dalam kita. Iman kita nggak bisa, saudara-saudara, teman-teman, kita nggak bisa cangkok imannya orang masuk dalam imannya kita. Itu nggak bisa. Iman adalah persoalan personal antara Tuhan dengan kita. Nah, apa yang harusnya kita buat? Sederhana saja. Ulang. Waktu Tuhan menyampaikan firman-Nya buat saudara dan saya akan memutuskan untuk nggak mau tuli, nggak mau tutup telinga. Berikutnya, kita akan memutuskan untuk memperhatikan apa saja yang Tuhan berupaya untuk menjelaskannya kepada kita. Kita menimbangnya dalam olah berpikir kita untuk kepentingan ini. Saya harus paham apa yang Tuhan ajar. Sebab dari pemahamanlah iman muncul. Kalau orang tidak paham kebenaran, iman tidak akan muncul. Tapi waktu orang memahami apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada mereka, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk memiliki yang disebut dengan pemahaman, lalu iman secara natural itu akan timbul di dalam kita. Ingat, iman nggak bisa dipaksakan. Saudara mau paksa-paksa beriman itu nggak mungkin terjadi, sebab iman adalah sebuah kenaturalan yang berkaitan dengan bagaimana kita memberi respon benar kepada firman Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita. Cukup jelas ya. Makanya ini yang sangat penting. Orang harus memutuskan untuk memperhatikan perilaku mereka mendengar firman. Sebab cara saudara dan saya mendengar firman itu sangat berpengaruh kepada iman yang muncul di dalam kita. Kalau kita asal dengar kalau orang Surabaya bilang aras-arasen itu bahasa Indonesia bilang apa ya? Enggan gitu. Ya pokoknya hadirlah gitu. Hadir dalam persekutuan, hadir di kebaktian, hadir di gereja. Kalau toh firman Tuhan disampaikan ya udahlah, duduk dengar selesai gitu. Nah, yang model kayak begitu tuh, perilaku mendengar kayak begitu tuh tidak akan menolong saudara dan saya untuk memiliki iman di dalam kita. Makanya ini yang Alkitab ajar, perilaku mendengar yang benar adalah waktu perkataan Tuhan disampaikan, jangan tutup telinga. 2, perhatikan sungguh-sungguh, timbang dalam olah berpikir supaya paham. Masih ingat? Setiap kali Yesus mengajar murid-muridnya, beberapa kali, dia suka mengeluarkan kalimat ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi tahu nggak? Bahwa waktu Yesus ngajar murid-muridnya, yang Yesus cari bukan fans. Yang Yesus cari bukan pengikut. Yang Yesus cari adalah orang-orang yang mau duduk, membangun perilaku mendengar firman dengan benar. Konsepnya sederhana. Saya mau ngajar, perhatikan saya. Saya mau ngajar, Yesus bilang. Timbanglah apa yang saya ajar dalam olah otak atau olah berpikir. Berikutnya, Yesus bilang,
Saya mau ngajar, kamu harus paham apa yang saya ajar. Sebab kekuatan dari pemahaman ulang akan menghasilkan iman. Itu jelas ya. Nah, sekarang apakah pendengaran atau akoe? Pengertian yang ketiga adalah mendengarkan instruksi. Semua tahu kan? Dengar instruksi tidak tepat, kelakuan atau tindakan saat mengerjakan instruksi pasti salah. Mendengarkan instruksi dengan benar akan selalu menghasilkan tindakan benar karena kita paham instruksinya. Contoh, saudara pasti pernah kan dengar, lihat film-film yang berkaitan dengan perang gitu. Misalnya kayak contoh kapal selam lah gitu. Nah, biasanya waktu kapten memberikan instruksi, maka orang keduanya kapten atau orang-orang yang ada dalam ruangan kemudi kapal selam, biasanya waktu kapten kasih instruksi, mereka akan ulang apa yang kapten bilang. Tahukah saudara apa tujuannya? Tujuannya sederhana, supaya kapten tahu dan mereka tahu bahwa apa yang kapten bicarakan itu didengar exactly oleh mereka. Dipahami exactly oleh mereka. Baru kemudian kalau nggak ada bantahan dari kapten, maka yang akan terjadi, nakoda, maka yang akan terjadi adalah begini. Mereka akan langsung lakukan apa yang nakoda bilang. Kapten nakoda itu sendiri. Nah, ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada kita. Pendengaran kita lah yang akan menentukan bagaimana kita berespon, bagaimana kita berkelakuan, sedalam apa kita mengakar dalam iman kepercayaan itu sendiri. Makanya kenapa Alkitab bilang, iman cuma timbul karena orang mendengarkan instruksi. Lalu tadi kita sudah belajar, ini bukan mendengar sambil lalu, ini memperhatikan apa yang didengar, olah dalam pertimbangan berpikir, baru kemudian memahami apa yang diinstruksikan kepada kita, supaya waktu kita percaya, maka yang kita percayai adalah hal yang benar-benar Tuhan bicara buat kita dari firman-Nya. Baru dengan cara inilah, saudara dan saya akan memiliki iman. Amin. Akan menjadi orang-orang yang dikenal sebagai pribadi-pribadi yang memiliki iman. Nah, mari sekarang kita lihat. Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, apakah firman di situ? Bahasa Yunani menggunakan kata rema. Jadi ternyata Alkitab bilang, iman itu cuma muncul waktu orang dengar rema. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rema? Rema itu sebenarnya adalah pernyataan dari pikiran seseorang yang diucapkan dalam kata-kata sebagai sebuah narasi. Najwa Shihab itu punya program namanya narasi. Jadi waktu dia sedang bernarasi, kita yang penontonnya akan mendengarkan dengan seksama apa yang dia mau sampaikan kepada kita. Nah, waktu Alkitab bilang tentang kata rema, Alkitab lagi bilang, Tuhan itu punya isi berpikir yang dia akan menyatakannya kepada saudara dan saya dalam sebuah bentuk narasi. Makanya kenapa sangat penting bagi orang untuk begini, dengarkan firman Tuhan, sebab Tuhan akan menuangkan isi berpikirnya. Dengarkan firman Tuhan dengan seksama, sewaktu Tuhan tuangkan isi berpikirnya, dia sedang bernarasi buat kita. Semua orang yang memahami betul narasi dari Tuhan, narasi itu kan adalah deskripsi, kan, sebuah kisah dari sebuah kejadian, deskripsi atau kisah dari sebuah kejadian. Jadi Tuhan itu akan menceritakan kepada kita kenapa sampai dia bertindak sesuatu, siapa dia, apa rencananya. Dia akan menyampaikannya kepada saudara dan saya. Makanya begini, waktu kita semakin karib dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saudara dan saya tambah lama tuh, tambah memahami siapa Tuhan. Karena dia adalah tipikal yang suka bernarasi, menyatakan isi berpikirnya. Kalau ada orang sampai bilang gini, saya nggak kenal Tuhan, susah dipahami. Nah, itu pasti karena budaya mendengar tidak dibangun.
budaya mendengarkan Tuhan dengan benar tidak dibangun. Sebab siapa saja mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya dengan budaya yang benar, maka yang terjadi adalah tambah lama, saudara dan saya akan semakin memahami siapa Tuhan dan apa isi berpikirnya. Pemahaman itulah yang akan menolong saudara dan saya untuk memiliki iman secara natural. Sudah? Oke. Rema. Apakah rema atau firman? Kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan dan memiliki makna yang pasti. Coba, masih ingat tadi iman? Pistis? Keyakinan yang muncul karena adanya sebuah jaminan kepastian. Sudah? Lalu di Roma pasal 10 ayat 17, Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh rema dari Kristus. Nah, apakah rema? Kata-kata yang Kristus ucapkan dan kata-kata yang maknanya adalah sebuah kepastian. Makanya begini, waktu kita dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, kita olah dalam pemahaman kita, dalam proses berpikirnya kita, lalu kemudian kita paham narasi yang Tuhan sedang berupaya untuk sampaikan kepada kita, tahu nggak? Yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan selalu bertemu dengan sebuah kepastian. Tuhan kita bukan Tuhan abal-abal. Tuhan kita bukan pendusta yang tukang ngomong besar lalu lupa dengan apa yang dibicarakan. Enggak. Tuhan kita setiap kali dia berbicara, nah ini yang kita bilang, firman-Nya, remanya itu akan selalu mengandung satu hal saja, kepastian. Makanya kalau mau punya iman yang benar, mulailah dengan bangun kebiasaan mendengar pada proporsi yang sebenarnya. Karena waktu saudara dan saya memiliki kebiasaan mendengar dengan benar, lalu yang kita dengar adalah rema dari Tuhan, maka yang akan terjadi adalah satu, saudara dan saya akan ada pada posisi berani banget. Tuhan boleh persuasi saya dalam cara yang Tuhan mau. Saya akan memberi diri saya dipersuasi oleh Tuhan pakai firman. Tapi yang kedua, yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah kita akan semakin paham Tuhan punya cara berpikir. Kita akan semakin paham siapa Tuhan. Karena dia akan mendekati kita dengan pemaparan narasi. Berikutnya, dia akan menyampaikan perkataan-perkataan yang isinya semua mengandung kepastian. Nah, yang kayak gini kan yang harusnya kita pegang. Sewaktu kita pegang yang kayak begini nih, iman yang benar itu terjadi di dalam kita. Kalau iman yang benar itu terjadi di dalam kita, for sure harga mati. Saudara dan saya akan memiliki keyakinan yang nggak bisa digoncang. Saudara dan saya akan mempercayai Tuhan, dan kepercayaan kita itu terjadi secara natural di dalam kesetiaan. Nggak mungkin goncang, udah. Kenapa bisa nggak mungkin goncang? Sederhana. Kita paham siapa Tuhan, yang suka bernarasi, kita paham siapa Tuhan, yang perkataannya mengandung kepastian. Kita paham siapa Tuhan, yang ternyata Alkitab bilang gini, waktu dia berbicara, dia akan memberikan arahan kepada kita. Rema itu artinya arahan, hukum, instruksi dengan jelas. Makanya kan begini, puji Tuhan loh. Alkitab itu enggak pernah ajar kita untuk ini, baca firman titik. Enggak. Ini yang Alkitab aja, renungkan firman. Baca beda dengan renungkan. Baca orang bisa sambil lalu, menuhi kuota istilahnya. Oke, hari ini harus baca 5 pasal dan orang ngebut kejar target itu. Bisa? Bisa. Tapi apakah yang kita baca pada akhirnya berubah menjadi apa ya? Menjadi sebuah narasi yang kita pahami, menjadi sebuah kata-kata yang mengandung jaminan kepastian yang kemudian kita memegangnya enggak? Saat ini hanya terjadi waktu saudara dan saya memutuskan untuk bukan sekedar membaca, tetapi merenungkan firman Tuhan. Seperti yang Yesus bilang, saya mau ngajar, kamu nggak boleh tuli. Saya mau ngajar, telinga kamu nggak boleh nutup. Saya mau ngajar, kamu harus perhatikan dong yang saya mau kasih tahu. Saya mau ngajar, apapun yang kamu dengar, kamu pertimbangkan dalam olah berpikir supaya kamu paham apa yang saya ajar. Sebab kekuatan memahamilah yang akan membuat saudara dan saya ulang secara natural memiliki iman. Dan iman yang kita punya
Bukan iman abal-abal, tapi iman yang benar. Kenapa? Karena kita personally memiliki sebuah jaminan kepastian dari Tuhan. Makanya tadi saya bilang, kita nggak bisa membiarkan imannya orang dicangkokkan kepada kita. Enggak, iman itu personal antara Tuhan dengan kita. Semakin kita berinteraksi terus-menerus dengan Tuhan dan firman-Nya yang kemudian kita pahami, nanti lihat aja. Saya akan punya iman yang tambah lama, tambah solid, tambah mengakar, tambah kuat. Inilah yang membuat pada akhirnya, Ibrani pasal 11 tadi bilangin kan, iman itu dasar bagi saudara dan saya untuk bisa berharap. Kenapa kita berharap sama Tuhan? Karena kita punya dasar. Dasarnya kita apa coba? Perkataan Tuhan yang mengandung kepastian. Kenapa kita bisa berharap? Dan kita tidak akan pernah menyerah dalam harapannya kita. Karena jelas-jelas kita bilang, iman itulah yang akan menjadi dasar buat kita, sehingga pada akhirnya kita itu yakin sekali dalam harapannya kita. Nah coba-coba, kembali ke Ibrani pasal 11, ayat 1. Tadi ulang ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah kata dasar di situ, bahasa Yunani bilang hipostasis. Hipostasis atau dasar itu artinya, kalau saudara buka kamus besar bahasa Indonesia ya, kata dasar itu sama dengan Inggrisnya bilang substance, substansi, sesuatu yang inti dan pokok. Buang intinya, sesuatu tidak akan punya makna. Pertahankan intinya, maka maknanya pasti akan jelas. Nah menariknya ini yang Alkitab bilang, iman itu dasar. Iman itu inti. Buang iman, saudara dan saya akan goyah dalam kehidupan. Dasar atau hipostasis itu sama dengan fondasi kan. Semua kita tahu. Orang itu bisa bangun gedung dalam jumlah lantai berapapun boleh. Enggak ada masalah selama fondasi benar. Saudara dan saya mau bangun lantai 2 pun, rumah atau gedung dengan lantai 2 pun, kalau fondasi nggak benar, tinggal tunggu waktu pasti rubuh. Kalau saudara dan saya mau bangun gedung atau gedung aja, you name it, gedung, sampai berapa? 200 lantai, 100 lantai, 200 lantai, sebenarnya nggak ada masalah selama jaminannya jelas, fondasinya benar. Kalau fondasi benar, semua akan kokoh. Fondasi tidak benar, semua akan goyah. Masih ingat? Yesus bilang, barang siapa mendengarkan firman Tuhan, lalu mengerjakannya, mentaatinya, dengan siapakah dia akan disamakan? Yesus bilang, dia akan disamakan dengan orang, seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu karang. Tetapi, waktu orang dengar firman, lalu tidak memperhatikan, lalu tidak memahaminya, lalu tidak mengerjakannya. Ini yang Yesus bilang. Dia seumpama orang yang sedang membangun rumah di atas dasar pasir. Badai datang, rubuhlah rumah itu dan rusaklah secara total itu rumah. Berarti kan dari awal ini yang Yesus sudah bilang. Kalau saudara dan saya membangun pola mendengarkan firman Tuhan dengan benar, iman muncul. Iman inilah yang membuat saudara dan saya punya hidup ada fondasi. Kalau iman kita benar, fondasi kita benar, percayalah, hidup kita akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Apakah badai akan tetap datang dalam kita punya hidup? For sure, iya. Apakah masalah akan tetap datang dalam kita punya hidup? Iya. Apakah tekanan-tekanan dan proses berat yang sometimes ya menguras totalitas dari dalam kehidupannya kita akan terjadi pada kita? Iya. Tapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita akan tetap teguh berdiri. Kenapa coba? Kenapa coba? Kita punya iman yang benar. Apa tadi? Kita memiliki sebuah keyakinan kepada Tuhan, karena kita kalau memberi diri kita dipersuasi oleh firman Allah. 2, kita ini memiliki keyakinan karena kita pegang sebuah jaminan kepastian. Makanya kita akan mempercayai Tuhan dalam kesetiaan. Kita punya firman, kita punya Tuhan, punya narasi, kita punya kata-kata Tuhan yang isinya adalah jaminan kepastian. Karena alasan inilah maka saudara dan saya akan punya kehidupan di atas dasar yang kuat. Nah, karena kita punya dasar yang kuat, kita gampang berharap.
Dan waktu kita berharap, kita tidak akan pernah berhenti berharap. Kenapa orang nggak berhenti berharap? Sebab jelas kita tahu, apapun yang Tuhan ngomong pasti jadi. Kalau bukan hari ini terjadi, pasti besok. Kalau besok nggak terjadi, pasti lusa. Kalau lusa nggak terjadi, ya tunggu aja sampai itu jadi. Karena kalau Tuhan udah ngomong, itu pasti jadi. Nah, itu kan apa ya? Itu kan jaminan kepastian. Kita punya fondasi untuk berharap. Waktu orang lain udah nyerah berharap, kita enggak. Kita enggak. Kenapa? Orang narasi Tuhan kita paham kok. Kata-kata Tuhan jaminan kepastian kok. Kalau yang lain nyerah, kita enggak. Kenapa? Kita punya jaminan kepastian. Nah, itu iman yang benar tuh. Udah? Iman adalah dasar, hipostasis adalah fondasi. Tapi perhatikan, dasar atau hipostasis, iman adalah hipostasis, iman adalah dasar. Dasar itu sama dengan keteguhan hati. Makanya orang-orang yang punya iman kepada Tuhan, mereka nggak mungkin goyah dalam proses ini. Segala sesuatu akan digoncang. Sampai tinggal segala sesuatu yang tidak tergoncangkan. Nah, apakah yang tidak tergoncangkan? Iman. Iman kalau itu udah benar, kita akan punya dasar, kita akan punya keteguhan hati. Siapa teguh hati, dia nggak mungkin diselewengkan. Sudah? Apakah dasar? Dasar itu adalah keberanian. Hipostasis pengertian yang ketiga adalah keberanian. Jadi ini yang Alkitab bilang, iman adalah keberanian untuk berharap. Iman adalah fondasi untuk berharap. Iman adalah keteguhan hati untuk berharap. Bayangkan. Nah, bagaimana ini muncul? Ulang-ulang. Roma pasal 10 sudah bilang. Ayat 16 bilang. Bagaimana mungkin orang bisa percaya kepada pemberitaan? Waktu mereka mendengarkan, mereka membangun pendengaran akan firman Kristus. Cukup jelas? Nah, sekarang mari kita lihat tentang kata bukti. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Paradoksnya adalah begini. Hal yang bertentangan adalah begini. Kalau sesuatu itu belum kita lihat, berarti kan kita bisa menyimpulkan, nggak ada bukti. Betul? Tapi ini yang kita bilang. Iman adalah bukti, ini paradoks. Dari segala sesuatu yang belum kita lihat, yang tidak kita lihat. Nggak kelihatan kok udah pegang bukti, itu kan nggak masuk akal. Tapi kenapa kita berpegang pada sekalipun kita nggak lihat, tapi kita udah punya bukti. Ingat, waktu Tuhan bernarasi, kata-katanya itu mengandung kepastian. Amin. Saya kasih PR untuk saudara bisa baca dalam saya kok tiba-tiba lupa ya. Bilangan ya. Coba kita baca deh. Saya buka deh daripada saya. Bilangan coba. Bilangan pasal 23. Betul. Bilangan pasal 23 ayat 19. Alkitab bilang, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, tadi kita sudah belajar. Waktu Tuhan bernarasi, isi dari narasinya mengandung kata-kata yang pasti. Kenapa sampai Alkitab bilang iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? So, kita sudah punya, Tuhan punya narasi, kita sudah punya kata-kata yang mengandung kepastian. Sekalipun kita nggak lihat, kita udah punya buktinya. Nah, coba, apa arti dari kata bukti? Bahasa Yunani dari kata bukti itu menggunakan kata elektos. Apakah elektos atau bukti? Bukti atau elektos arti yang pertama adalah titik terang. Nggak kelihatan, tapi saya sudah punya titik terang. Sederhana ya. Saudara kalau punya benang kusut, ya benang kusut, atau jangan benang kusut, pasel. Punya pasel, pasel yang sangat banyak kepingan-kepingannya. Lalu kemudian begini, saudara akhirnya menemukan kunci dari sebuah gambar, dari pasel tersebut. Waktu saudara susun beberapa kepingan, saudara akhirnya menemukan, oh, jadi maksud dari gambar ini adalah contoh rumah. Oke, saya tahu. Sudah terkonsep tuh.
pasalnya udah ketemu, makna dari beberapa gambaran itu udah ketemu. Oke, ini pasal tentang rumah. Sudah? Nah, udah ada titik terang. Kalau saudara sudah punya titik terang, for sure kita udah tahu, pasal ini rumah, saya pasti bisa selesaikan. Itu bukti, itu elektos. Jadi Alkitab bilang, iman itu yang bikin saudara dan saya punya bukti. Iman yang benar mempertemukan saudara dan saya dengan bukti. Apakah bukti? Sederhana yang tadi itu. Tuhan sudah bernarasi. Dan isi dari kata-katanya, isi dari narasinya, itu mengandung sebuah jaminan kepastian. Itu udah cukup untuk saya sebagai bukti. Sebagai sebuah titik terang. Bahwa apapun yang Tuhan bicarakan, itu pasti jadi. Cukup jelas? Nah, apakah bukti atau elektos? Bukti atau elektos adalah begini. Sesuatu yang telah teruji. Udah teruji. Mau diuji dari sisi mana lagi? Udah teruji. Tuhan dengan semua perkataannya udah teruji. Sejak Kejadian pasal 1 kita udah melihat bahwa perkataan Tuhan teruji. Bayangkan, dari Kejadian pasal 1 Alkitab udah bilang, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang pun jadi. Itu udah teruji. Apa coba yang Tuhan bicara dan nggak mungkin jadi? Bahkan kan Alkitab bilang, dia yang membuat apa yang nggak ada jadi ada. Jadi Alkitab bilang, Tuhan, firman-Nya, narasinya, instruksinya, perkataannya yang mengandung kepastian, itu harusnya cukup untuk memunculkan iman di dalam kita. Artinya, itu seharusnya cukup untuk membuat saudara dan saya memiliki titik terang untuk pada akhirnya melihat apa yang tidak terlihat. 2. Iman seharusnya telah menjadi sebuah keyakinan karena apa yang kita tahu tentang Tuhan, dia teruji. Makanya kita no doubt. Kalau Alkitab bilang ini, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan untuk saudara dan saya. Yang dia rancang adalah hari depan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang gilang gemilang. Nah, kita udah lihat masa depan? Belum. Tapi kenapa yakin hari depan saya akan baik-baik saja? Rancangan Tuhan damai sejahtera buat saya. Sederhana kan? Karena waktu Tuhan bicara kepada kita, kita telah memberi diri kita dipersuasi. Makanya secara natural iman muncul. Kita udah punya bukti. Nggak lihat pun I don't care. Yang saya tahu adalah Tuhan bukan penipu. Kalau dia bilang masa depan saya akan baik-baik saja, it means masa depan saya akan baik-baik saja. Kalau Tuhan bilang bahwa dia akan menyertai saya dalam lembah kekelaman, maka dalam lembah kekelaman saya akan baik-baik saja. Tuhan secara fisik hadir? Enggak. Kita nggak lihat Tuhan secara fisik hadir. Tapi kalau Tuhan bilang bahwa Tuhan menyertai orang benar dalam lembah kekelaman, berarti kita udah tahu, waktu kita masuk dalam lembah kekelaman, kita nggak sendiri. Apa itu? Itu iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Sudah, saya selesai. Saya selesai. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Saya berharap saudara bisa memahami apa yang kita sedang pelajari malam ini, supaya pada akhirnya dalam perjalanannya kita, perjalanan imannya kita akan dikenal sebagai orang-orang percaya yang imannya tuh solid banget gitu. Yang kesetiaan untuk percaya kepada Tuhan tuh teruji, yang meyakini Tuhan karena apa ya? Meyakini Tuhan karena sudah punya jaminan kepastian, yang meyakini Tuhan karena telah terbiasa dipersuasi sama Tuhan pakai firman. Nah, baiklah kita tuh ada pada posisi itu. Supaya mau dibombardir dengan badai apa saja, saudara dan saya akan menemukan diri kita karena Tuhan menolong kita dari firman-Nya. Kita akan tetap tegak berdiri. Amin. Semua orang hari ini, generasi anak muda hari ini, harusnya dikenal sebagai anak-anak muda yang tahan banting. Untuk bisa tahan banting, dibutuhkan iman yang benar. Supaya bisa punya iman yang benar, semua harus kembali kepada firman Tuhan. Memperhatikan cara Tuhan bernarasi. Amin. Baik. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan malam ini buat kami. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, supaya pada akhirnya kami semua terkenal
sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Waktu kami taat kepada firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kami dengan cara yang ajaib. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati juga pelayanan dari Sateku, pelayanan dari David dengan semua teman-teman dan komunitas yang ada. Tuhan memberkati, melanjutkannya dengan kasih setia, supaya pada akhirnya pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang berdampak, membangun orang lain, membawa orang lain dengan mudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kami semua sampai kepada seterusnya. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan, silakan. Wow, thank you banget buat hambanya Ibu Pendeta Ona Tahapari. Firman Tuhan yang sangat memberkati banget ya buat kita semua anak-anak muda ya, khususnya memang lagi di masa pandemi ini ya Bu ya, cukup berat juga ya. Karena memang banyak teman-teman kita yang terpapar COVID dan banyak juga yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, kita kembali diteguhkan teman-teman ya, bahwa iman yang benar ya tadi sebagaimana yang hambanya tadi sudah sampaikan teman-teman ya, bahwa mengandung adanya suatu kepastian ya, dan dasarnya itu adalah firman Tuhan teman-teman. Nah ini kita yang suka miss ya, kita tuh sukanya lebih dengar iman itu dari perkataan orang ya, dari pendeta A, B, C, D ya, kita lupa buat mendengarkan firman Tuhan secara pribadi atau personal kita. Nah ini kita harus belajar banget ya, bahwa mendengar itu tadi ya, artinya sangat bagus sekali ya, bukan hanya sekedar sebatas lewat, tapi memahami. Nah ini tuh sangat penting ya, karena kebanyakan kita cuman hanya sekedar mendengar aja gitu ya, hanya jadi rutinitas, tanpa kita paham apa yang mau Tuhan sampaikan. Ya jadi teman-teman, dalam menghadapi musim yang tidak mudah ini, tetap milikilah iman yang benar ya. Iman yang benar, tadi ada satu quote ya dari Ibu Ona yang sangat memberkati sekali bagi kakak ya, yaitu adalah perkataan manusia itu penting ya, tapi perkataan firman Tuhan itu intinya ya. Yang inti itu selalu penting, yang penting belum tentu itu intinya. Ya, jadi teman-teman tetap semangat apapun kejadiannya ya, pergumulan hidup pasti tetap kita hadapi, masa-masa sulit tetap akan kita arungi ya. Tapi satu yang pasti yang membedakan kita dengan orang-orang sekitar kita yang menghadapi juga cobaan ataupun ujian yang sama adalah iman kita. Itulah yang membedakan kita. Karena di dalam iman kita ada kepastian yang Tuhan berikan melalui pendengaran yang benar akan firman Tuhan. Ya, jadi bukan hanya dengar dari kata orang, tapi dengarlah langsung dari firman Tuhan. Renungkan dan pahami. Sekali lagi thank you buat hambanya Ibu Pendeta Ona Tahapari. Sebelum kita masuk dalam sesi selanjutnya, mungkin khawatir nanti Ibu ada urusan lain, kita foto bareng dulu teman-teman. Bapak-bapak saya pamit, boleh begitu, Bin? Boleh Bu, tapi kita foto dulu Bu. Ya, pasti. Oke, teman-teman boleh nyalakan kamera semua. Yuk kita akan foto teman-teman. Oke, udah on semuanya. Ya, kakak akan foto dari halaman yang pertama ya. Ya, siap. 3, 2. Ya, oke, bentar ya. Sabar teman-teman ya. Ini semua masih manual nih pengerjaannya ya. Oke. Kita akan lanjut ke halaman kedua, teman-teman. Mohon bersabar sebentar. Kakak save dulu. Oke, halaman kedua. Bisa bersiap teman-teman. Siap, 3, 2, sabar. Ya, sebentar ya. Ini komputernya suka nge-lag. Sebentar. Mana ini? Ya, siap ya. Halaman kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, bentar kakak share dulu teman-teman. Ya, untung cuma 2 halaman ya teman-teman ya. Kalau sampai 7 halaman, ini setengah jam. Oke.
Thank you sekali lagi buat Ibu Pendeta Ona. Thank you. Tuhan memberkati, semangat Tuhan berkati. pelayanannya, Tuhan berkati. tetap jaga kesehatan. Ya, Tuhan iya. Yesus memberkati. Likewise ya, likewise. Salam buat semua, bye. Oke. Pamit. bye. Terima kasih teman-teman, saya pamit. Ya, Tuhan memberkati Bu Ona. Oke, silahkan teman-teman untuk melanjutkan. Ya, mungkin sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan kita akan masuk dalam persembahan ya teman-teman. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada malam hari ini. Kami tahu setiap kami sedang mengalami musim yang tidak mudah. Karena itu kami perlu pengertian iman yang benar Tuhan. Karena banyak orang hari-hari ini mengajarkan bahwa iman itu hanya berbicara mengenai hasil tanpa mengajarkan bagaimana proses yang benar, bagaimana memiliki pemahaman iman yang benar. Karena yang sering kami dengar atau yang sering kali didengungkan Tuhan oleh banyak orang, yaitu mengenai hasil yang hebat, yang besar, yang luar biasa. Tapi kami sering lupa bagaimana menjalani proses yang benar untuk kami memiliki iman yang benar itu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali dikuatkan, kembali diteguhkan Tuhan, bahwa kami tahu musim boleh berubah, bahwa cobaan boleh datang Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami tahu corona pun masih belum berlalu Tuhan, dan kami tahu banyak pergumulan hidup yang kami tetap jalani hari-hari ini, tapi kami sekarang punya satu keteguhan hati yang luar biasa, bahwa inilah yang membedakan kami dengan orang-orang lainnya, yaitu kami memiliki iman yang benar, dengan dasar yang benar, yaitu adalah kebenaran firman Tuhan yang memiliki kepastian ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena itu biarkan anak-anak-Mu tetap berjalan apapun kondisinya, kami pegang bahwa Engkau Allah yang menyertai kami dalam lembah kekelaman sekalipun. Dan tiba waktunya kami untuk menabur Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan melalui bagi Sateku, karena kami tahu Tuhan semuanya adalah dari kami, untuk kami, karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pimpin pelayanan ini, karena pelayanan ini adalah milik Tuhan, dan kami serahkan baik kebutuhan dananya, baik kebutuhan pembicaranya, kebutuhan pemain musik semua, internet semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami belajar untuk berjalan dengan iman yang benar. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan setiap teman-teman kami yang akan menabur, biarlah setiap kami menabur Tuhan bukan dengan paksaan, tapi dengan hati yang penuh sukacita. Tidak ada Tuhan janji bahwa menabur akan Tuhan mendapatkan ribuan kali ganda. Tapi kami belajar bahwa kami menabur karena Tuhan sudah memberikan terlalu banyak ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur dalam nama Yesus. Kita yang percaya katakan. Amin. Oke, Kakak serahkan kembali kepada Miko. Oke, di nama Tuhan, buat teman-teman bagi Sateku yang mau menabur, yang mau memberikan kesembahan Tuhan, bisa langsung melihat barcode yang ada di share screen di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Sambil teman-teman semua mempersembahkan kesembahan untuk Tuhan, kita mau menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita melakukan satu penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah yang saat kami, ya Tuhan Allahku. Pulih
sembuhkanlah hati ini, hidup ini, berikanlah aku, ini doaku bagi bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia pulihkan. Selamat pada hamba kita mau. Teman, kita sudah mendengarkan Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih kami ucapkan dari tim Bagi Sateku, biar kiranya Tuhan gantikan dengan berlipat-lipat berkat. Sebelum kita menutup ibadah kita dan menerima berkat dari hambanya, yang butuh dukungan doa boleh taruh di kolom chat, kita sama-sama doakan. Kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu malam hari ini yang kami rasakan. Kami sangat bersyukur boleh mendengarkan dan meneguhkan iman kami lewat Pastor Ona Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati Pastor Ona dimanapun Tuhan dia ambil bagian dalam pelayanan, bahkan dalam keluarganya Tuhan. Engkau yang membimbing, Engkau yang menuntun, Engkau yang menjaga, biar Tuhan taruh visi dan misinya Tuhan di dalam hatinya Ibu Ona. Tuhan, Engkau yang memberikan berkat-berkat yang melimpah, bahkan panjang umur, kesehatan Tuhan, bahkan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Tambahkan pengetahuan di dalam hatinya Tuhan, bahkan berikan dia kerendahan hati sehingga dia boleh Tuhan di waktu yang lain boleh memberikan berkat yaitu firman Tuhan kepada setiap anak-anak muda, setiap kami yang mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mendengarkan bagaimana kami dituntun dan dituntut untuk menjadi anak muda yang punya kualitas iman yang benar, iman yang besar. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah kami lakukan, ibadah pertama dan ibadah kedua. Biar kiranya Tuhan semua yang kami dengar setiap hari Minggu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Kami percaya kami punya kualitas iman yang berbeda dari yang sebelumnya. Kami percaya Tuhan kami sudah dikuatkan. Bahkan kami sudah menemukan jawaban dari setiap pertanyaan di dalam benak kami tentang iman ya Tuhan. Bapa, kami sama-sama mau berdoa Tuhan Yesus bersekutu untuk bangsa dan negara kami Bapa yang baik. Tuhan, kami bersuka cita untuk Indonesia seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami ketika bangsa dan negara kami ada damai, sejahtera, ada sukacita, maka dengan demikian kami pun akan bersukacita. Karena itu Bapak kami mengangkat kedua tangan kami, mau berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan, Engkau yang memberkati setiap masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan mereka mungkin yang mencari nafkah atau ada urusan di luar negeri. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang ada di Indonesia, setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada di Indonesia akan memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah sehingga kami masyarakat boleh taat kepada pemerintah sesuai dengan yang Tuhan mau. Berkati pemerintahan kami Tuhan, menteri-menteri DPR, Tuhan MPR, semua Tuhan Yesus yang ada di garis depan untuk membuat bangsa kami ini semakin maju, semakin sejahtera. Engkau yang berikan kekuatan, Kau berikan mereka hati yang satu, mereka berikan hati yang takut akan Tuhan ketika mereka ambil bagian dalam pelayanan untuk membuat bangsa kami ini semakin maju. Engkau taruh Tuhan hati yang mau melayani, tidak ada korupsi-korupsi Tuhan, tidak ada hal-hal yang tidak baik Tuhan di dalam hati mereka. Terkhusus untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, serta Bapak Maruf Amin wakilnya Tuhan. Engkau yang berikan kesatuan hati kepada Bapak
Jokowi dan Pak Maruf Amin serta mereka Tuhan yang ambil bagian dalam pemerintahan. Engkau berikan kekuatan, Kau berikan panjang umur, Kau berikan kesehatan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka Tuhan Yesus semangat untuk melayani bangsa kami Tuhan. Setiap politik-politik yang berjalan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, keadaan Indonesia belum pulih Tuhan, sekarang ini COVID-19 semakin banyak, tapi kami sangat percaya Engkau sangat memperhatikan Indonesia, karena kami tahu Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak, mari Tuhan ambil bagian dalam Indonesia Tuhan, Engkau yang menjadi penopang, Engkau yang menjadi inti, Engkau menjadi pusat di Indonesia Tuhan. Engkau ambil alih, Engkau ambil kemudi, Engkau ambil kendali setiap pemerintahan, bahkan setiap masyarakatnya Tuhan Yesus. Tuhan, setiap mereka yang terpapar terkena COVID-19 Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjagai mereka, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh menerima semangat yang luar biasa, yang baru yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap obat, setiap makanan, setiap minuman, bahkan setiap perawat dokter yang bertugas untuk menyelesaikan tugas mereka Tuhan di garis depan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menjagai mereka, Engkau Tuhan yang berikan semangat serta kekuatan yang luar biasa. Perlindungan Tuhan dahsyat atas mereka. Tuhan, setiap roh bunuh diri, setiap roh ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, kami mau sama-sama sepakat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka kena COVID, mereka melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, dalam situasi COVID-19 ini Tuhan mau mengajarkan kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami diremukkan dalam situasi ini, kami remuk tapi kami bersuka cita karena kami sudah mendapatkan bagian yang Tuhan mau tetapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap profesi, anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan di luar sana, Tuhan, Engkau yang melihat usaha mereka, Engkau yang melihat Tuhan keringat mereka, Engkau yang melihat Tuhan setiap dana-dana yang mereka keluarkan untuk mencari pekerjaan, bahkan mungkin mereka yang berusaha, mereka dalam berbagai profesi, guru, dokter, Tuhan, polisi, semuanya Tuhan, kami percaya mereka semua aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat memenuhi setiap kebutuhan mereka, yang menyelesaikan apapun masalah dan problem yang mereka hadapi hari-hari ini. Bahkan kepada kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan perlindungan, Tuhan yang berikan panjang umur, bahkan sukacita surgawi. Bapak, kami mau berdoa bersama-sama untuk teman-teman kami, Tuhan, yang minta dukungan doa malam hari ini, untuk Kak Haryati Tampu Bolon, Bapak. Kami berdoa untuk tes medikal dan untuk panggilan bekerja, biar kiranya Tuhan yang memberikan hasil yang terbaik. Kami percaya dan kami imani Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, yang tahu segalanya, tahu apa yang terbaik buat setiap kami. Karena itu Tuhan, mari Tuhan berikan kekuatan kepada Kak Haryati Tuhan, bahkan ketika nanti kami imani dia diterima bekerja Tuhan dan hasil labnya baik, kami berdoa biar Tuhan yang memberkati Kak Haryati, bahkan ketika dia diterima di tempat pekerjaannya, Kak Haryati menjadi berkat di sana Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat ada perbedaan, ada hal yang lain yang luar biasa yang membuat semua orang kagum kepada Tuhan. Jadikan dia berkat di sana Tuhan lewat perkataannya, karakternya, sifatnya Tuhan. Kami percaya dia menjadi berkat buat keluarga dan buat orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Hengki, Bapak yang baik, untuk Opa yang sedang dirawat, untuk Opa Kak Hengki yang ada dirawat di rumah sakit, biar kiranya Tuhan yang memulihkan keadaannya, Tuhan berkati hatinya, Tuhan berkati pikirannya, supaya tetap tenang, supaya tetap bersuka cita dan terus berharap kepadamu. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan yang dia minum, obat-obatan yang dia makan, bahkan makanan, minuman, bahkan setiap mereka yang merawat di rumah sakit, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan di Bagi Sateku yang ada di via online Tuhan. Kami percaya bahkan kakak pembimbing kami, pastor pembimbing kami, Pastor David Tuhan,
Engkau Bapa yang memberkati Pastor David, Engkau Bapa yang menjagai setiap langkah kakinya bahkan keluar masuknya, terutama untuk hatinya, untuk pikirannya Tuhan, supaya Pastor David boleh memiliki jiwa yang lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan lebih lagi belajar dan terus belajar, sehingga setiap pelajaran yang dia dapatkan Tuhan boleh disalurkan kepada setiap kami anak-anak-Mu yang mau mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus keluarganya, setiap planning-planningnya, bahkan studinya Tuhan, biar Tuhan lancarkan semuanya, bahkan untuk pernikahannya nanti, pasangan hidupnya. Kami percaya Tuhan yang Yesus yang sudah menyelesaikan segala persoalan, bahkan dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Kirimkan Tuhan setiap orang-orang yang baik, bahkan setiap proses-proses terbaik untuk membantu Pastor David dalam segala situasi kehidupannya Tuhan. Bapa, Engkau berkati grup Bagi Sateku, bahkan untuk Spotify Tuhan, bahkan untuk setiap renungan-renungan di Instagram, di YouTube Tuhan, di Facebook Tuhan, bahkan dimanapun pelayanan-pelayanan Bagi Sateku Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang memberkati setiap pelayanan, bahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Engkau yang turun tangan, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, biar segalanya yang kami lakukan Tuhan, yang kami berikan, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, setiap anak-anak-Mu yang bergabung, yang mungkin sudah keluar, atau mereka yang belum bisa bergabung malam hari ini, mari Tuhan berkati, mari Tuhan jagai, Tuhan lindungi setiap mereka. Mari Tuhan, Engkau yang membimbing, membantu kami, menuntun kami Tuhan, supaya kami boleh semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan, dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kesatuan hati, Engkau Tuhan yang menjagai mereka, Engkau Tuhan yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kami rasakan. Terima kasih untuk setiap masalah yang membuat kami semakin dewasa. Terima kasih untuk orang tua. Terima kasih untuk tempat tinggal, terima kasih untuk makanan, minuman, bahkan semua yang kami miliki. Kami sangat bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, seminggu ke depan, bahkan bulan ke depan, kami percaya Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap kami. Ini kami Bapa, biar kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini, di dalam doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan kami siap menerima berkat dari hamba-Nya. Kasih kekasih Kristus, pulang dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai setiap kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai ya. Pengumuman ya buat teman-teman yang baru bergabung, welcome ke komunitas online kita di Bagi Sateku. Ya, buat teman-teman yang baru join, kita ada WA group community juga. Ya, teman-teman boleh join dalam WA group kita. Itu teman-teman boleh lihat di highlight di Instagram Bagi Sateku yang judul highlightnya adalah Join Us. Nah, teman-teman boleh bergabung dalam WA group komunitas kita. Kita akan sama-sama saat teduh, sama-sama ya, itu ada renungan setiap harinya dalam WA group, dan setiap Jumat dan Sabtu malam kita ada live voice chat bareng ya, untuk saat teduh malam bareng-bareng ya, itu jam 8:30 malam setiap Jumat dan Sabtu, itu via Telegram teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman boleh join di WA group WhatsApp dulu, nanti akan diarahkan menuju ke Telegramnya. Gitu teman-teman. Dan kita ada ibadah online ya sebanyak 2 kali dalam 1 bulan ya. Untuk ibadah bulan ini sudah selesai teman-teman. Kita akan lanjutkan di ibadah bulan depan, dan juga kita ada 1 kali Bible study ya. Kita sudah sampai di kitab
Bilangan kalau kakak tidak salah ingat ya. Nah, ntar teman-teman juga boleh join dalam Bible study kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi buat yang baru join, welcome, selamat datang dalam keluarga Bagi Sateku Community Online. Silahkan bergabung dalam komunitas online kita dalam WA Group ya. Nanti sewaktu-waktu kita ketemu, paling enggak kita sudah pernah ketemu dulu lewat online ya. Siapa tahu kakak nanti ada pelayanan di daerah kalian ya, kita bisa ketemu bareng-bareng di sana ya. Oke teman-teman, ya itu ibadah kita buat hari ini ya. Selamat beristirahat.